Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kalau pada video 1 kita sudah membuat model frame seperti ini ya, atau bingkai seperti ini. Sekarang kita akan membuat model frame seperti ini. Ya. Nah, jadi model tulisannya ada di samping sebelah sini ya, samping kanan. Nah, jadi saya ajari 2 model saja, selanjutnya teman-teman silakan bervariasi sendiri ya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada video 1 bahwa frame atau bingkai gambar itu diawali oleh sebuah kotak besar seperti ini ya, kotak hijau besar ini yang diambil daripada ukuran kertas. Ya, ukuran kertas untuk gambar bangunan menggunakan kertas seri A ya, dengan ukuran paling kecil A4 ya, 2970 kali 2100 A3, 200 kali 2970 A2, 5940 kali 420 A1, 2410 kali 5940 A0, 11890 kali 8410. Ukuran yang di depan ini adalah ukuran horizontal ya. Mulai yang di bagian depan ini adalah ukuran horizontal, dan ukuran yang di belakang ini adalah ukuran vertikal. Paham? Jadi satu A4 ya, A4 itu ukurannya horizontalnya 2940 dan vertikalnya 210 dan seterusnya ke bawah ya. Jadi ini horizontal bagian depan dan vertikal bagian belakang. Horizontal itu adalah garis yang tidur ini ya, yang di bawah dan di atas ini. Ya, ukuran dari kanan ke kiri dan vertikalnya dari atas ke bawah. Jadi tinggi garis ya. Tinggi garis vertikal. Oke teman-teman, to the point aja ya. Untuk mempersingkat cerita, sekarang kita akan membuat kertas bingkai dengan model seperti ini ya. Oke, langkah pertama kita buat dulu kotak ya, dengan ukuran A4 ya. Kita menggunakan materi gambar A4, kertas A4 ya. Untuk yang lain-lain silakan teman-teman bervariasi sendiri ya, berkarya. Nah, kita fokus pada kertas A4 saja untuk gambar rumah sederhana ya. Jadi dengan ukuran horizontal 2970 kali 210. Oke. Nah, menggunakan rektang ya pada tab draw. Nah, itu dia ukurannya. Klik icon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard. Klik satu kali di layar, masukkan rumus, add ukuran, koma ukuran, lalu enter ya. Contohnya kertas A4, add ukuran horizontalnya dulu ya, yaitu 2970, ukuran vertikal 200. Lalu enter satu kali. Nah, to the point aja langsung teman-teman, perhatikan. Klik rektang pada tab draw, ini dia. Kemudian klik satu kali di layar. Masukkan rumus, shift add 2970, 200. Enter satu kali. Itu dia tulisannya ya. Ini adalah ukuran kertas yang asli. Ukuran ini kita offset lagi ke dalam 75 cm. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, perhatikan ya, perhatikan ini adalah contoh gambar. Anda perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Kertas putih itu adalah ukuran kertasnya, yaitu dari sini pojok ya, secara horizontal itu 2970 dan vertikalnya
210 ya, 200. Nah, itu ukuran kertasnya, tapi bingkainya itu kan masuk ke dalam. Perhatikan ini, garis ini garis bingkai. Nah, garis bingkai itu dari garis kertas itu masuk ke dalam ya. Baik sebelah kiri, sebelah atas ya, meskipun berbeda-beda tapi semuanya masuk ke dalam ya. Nah, oleh karena itu, ini kan masih ukuran kertas. Ukuran kertas ini kita offset ke dalam. Alasannya yaitu tadi yang saya jelaskan barusan, bahwa ini masih ukuran kertas, bingkainya tuh ada di dalam ya. Nah, seperti itu. Jadi kita offset ini kertas ke dalam ya, dengan nilai kurang lebih 75. Menggunakan offset ya pada tab modify. Nah, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 75, enter satu kali. Klik objek garis yang akan di offset, yaitu kotak kertas tadi. Kemudian klik ke arah tujuan offset, yaitu ke dalam ya. Jika selesai, enter atau escape. Nah, jadi klik offset pada tab modify, masukkan nilai 75, enter satu kali. Klik garis ini ya, garis kotak ini. Klik ke dalam seperti ini. Enter untuk mengakhiri offset ya. Setelah itu garis yang di luar diklik. Kemudian tekan delete pada keyboard. Jadi garis yang di luar dihapus ya. Biarkan garis yang di dalam. Kemudian perhatikan teman-teman untuk ini Anda perhatikan garis frame atau garis kotak besar ya. Garis bingkai kotak besar tuh ada dua garis ya. Yang di luar tebal, yang di dalam tipis. Jaraknya paling tidak 25 ya. Jadi kita offset lagi 25 kotak ini ke dalam. Ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 25, lalu enter ya. Klik objek garis kotak tadi, klik ke arah tujuan offset yaitu ke dalam ya. Jika selesai, enter atau escape teman-teman. Klik offset pada tab modify. Masukkan nilai 25. Tulisan di bawah ini ya, 25 lalu enter. Klik kotak ini, garisnya. Klik ke dalam. Enter satu kali untuk mengakhiri offset. Perhatikan teman-teman di atas ini layar ya, yang ada gambar lampu gembok putih panjang di layar. Kalau saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti itu ya. Kotak yang di dalam saya klik. Kotak di dalam saja ya, garisnya saya klik. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya, muncul daftar layar. Saya klik garis 0.09. Tekan tombol escape pada keyboard untuk mengakhiri blok. Itu kotak dalam 0,09 ketebalannya. Kotak luar saya klik. Kotak luar saja ya, tidak boleh kena yang lain. Kotak luar saja. Diklik garisnya. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya. Muncul daftar layar. Saya klik garis 0.6. Nah, itu garisnya tebal ya, 0.6. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Ingat teman-teman, tebal tipis garis ini karena LWT-nya aktif ya. Tulisan tombol LWT di bawah ini aktif. Kalau tombol LWT-nya dimatikan, maka dia tidak kelihatan tebal ya. Kalau LWT-nya diklik dan aktif, maka dia kelihatan tebal tipisnya ya. Karena memang garis yang di luar ini menggunakan layar garis tebal. Layar garis tebal, sedangkan yang kotak di dalam layar garis tipis ya. Maka itu akan kelihatan tebal tipisnya garis itu dengan cara LWT ini diaktifkan, jangan lupa ya. Oke teman-teman, langsung saja. Berikutnya kita akan membuat kotak-kotak kecil seperti ini ya. Kotak besar, kotak kecil, perhatikan garis putus-putus itu ya, kemudian kotak besar. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Kotak kecil ini saya buat ukuran vertikalnya 100 ya. Ukuran horizontalnya 500. Oke.
Kita buat rektang ya pada tab draw. Jadi bikin rektang, ukuran horizontalnya dulu ya 500, kemudian vertikalnya 100. Klik ikon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard, klik satu kali di layar, masukkan rumus, add 500, 100, lalu enter satu kali ya. Nah, oke, paham? Perhatikan ini rektang ya pada tab draw, diklik. Kemudian klik satu kali di layar. Masukkan rumus shift add 500, 100. Ya, 500, 100, enter. Itu hasilnya. Nah, kemudian kotak besar ini perhatikan ukuran horizontalnya 500 sama ya. Vertikalnya 300 ya, dari atas ke bawah 300. Sama menggunakan rektang. Jadi pada tab draw kita klik lagi rektang. Kemudian klik di ruang kosong di bawah seperti ini. Masukkan rumus shift add 500 horizontal, koma vertikalnya 300 ya. Seperti itu. Perhatikan tulisan di bawah. Enter satu kali. Itu dia ya. Kemudian kita satukan ya teman-teman ya, menggunakan move pada tab modify. Move itu kan kita sudah tahu caranya ya. Blok objek yang akan di move. Contohnya kotak yang di atas, diklik atau di blok. Setelah di blok objeknya, klik icon move pada tab modify. Kemudian klik pojok kiri bawah kotak yang di atas. Pas di pojoknya. Taruh di pojok kiri atas kotak besar, klik pas di situ. Nah, seperti itu ya. Selesai. Kemudian kita move lagi ke dalam kotak besar ya, ke pojok sebelah sini kotak dalam itu ya. Pojok kanan atas kotak dalam. Berarti kita ngambil di pojok kanan atas juga ya. Jadi kita blok seperti ini secara utuh dua kotak ini ya, besar kecil ini kita blok. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik pojok kanan atas, kotak yang di atas. Kemudian klik pojok kanan atas, kotak dalam pada frame utama. Seperti itu, jadi di move ke dalam. Oke. Maka berikutnya kita copy ya. Dua kotak ini, kotak besar dan kecil ini kita copy ke bawah beberapa kotak ya. Ini perhatikan paket kotak besar dan kotak kecil. Ada satu. Kemudian ini ada dua. Kemudian ini ada 3 dan ada 4 ya. Jadi ada 4 paket. Dan Anda perhatikan menggunakan icon copy pada tab modify ya. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy ya, atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape ya. Teman-teman boleh menyalakan orto untuk copy tegak lurus ya. Jadi ortonya boleh dinyalakan. Klik orto untuk mengaktifkan tegak lurus ya. Kemudian kliklah kotak besar dan kotak kecil garisnya atau di blok seperti ini ya. Blok di antara kedua kotak ini ada garis, diklik. Blok hijau kecil ya, seperti itu. Kemudian klik icon copy pada tab modify. Pergi ke contohnya pojok sini boleh ya. Pojok kiri atas, yang paling atas sendiri ya dari kotak kecil. Klik pojok kiri bawah kotak besar. Nah, begitu ya. Klik pojok kiri bawah kotak besar lagi. Ini terus nih kopinya nih ya. Klik lagi pojok kiri bawah kotak besar. Nah, enter untuk mengakhiri copy. Jadi ada 4 paket ya. Paket 1. Yap. Terus perhatikan nih. 1 paket ya, kotak besar dan kecil. Nah, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian untuk yang terakhir di bawah modelnya seperti ini.
Ini lambang ya. Lambang tulisan cut halaman 1 ya, seperti itu. Mudah sekali buatnya ya, pakai rektang. Caranya klik rektang pada tab draw. Klik pojok bawah sini ya. Tarik ke pojok frame dalam bagian bawah di kanan ya, seperti itu. Kemudian klik lagi rektang. Kemudian ya klik lagi rektang pada tab draw. Arahkan kursor ke garis ini, garis horizontal yang ini ya. Yang di layar itu ada lambang segitiga midpoint, klik. Sentuh ke pojok bawah kanan ya, klik seperti itu. Kemudian klik lagi rektang. Klik di kotak tengah ini, di garis tengah ini ya. Perhatikan, klik di situ. Tarik ke bawah sedikit seperti ini. Klik di situ. Selesai. Sama seperti di atas ya. Nah, kemudian Anda klik dari dalam kotak sini ya. Tarik ke kanan ke kiri atas seperti itu. Jadi dari kanan bawah ke kiri atas. Batas sampai situ aja ya. Tengah-tengah kotak atas itu klik. Jadi semuanya terblok ya. Modelnya seperti ini kliknya ya, perhatikan. Kemudian perhatikan ini adalah layar ya. Kita masukkan ke layar 0,09 ya, yang ada gambar lampu gembok di layar, putih panjang di layar. Saya klik anak panahnya, muncul daftar layar ya. Ini objek sudah saya blok, kemudian saya klik garis 0,09. Jadi garis-garis kotak ini masuk ke layar 0,09 ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke teman-teman, selanjutnya perhatikan. Di sini ada tulisan gambar. Ya, gambar ini ada di tengah-tengah besar sini ya. Gambarnya adalah rencana atap, skalanya 1:100. Pekerjaannya rumah pribadi, lokasi Surabaya, pemilik Bapak Hartono. Ya, kemudian cat ini anggaplah studio Anda. Studio gambar Anda namanya apa? Boleh cat, boleh desain grafis studio atau apapun ya. Halaman 11. Ya memang skema atap ini jauh ya halamannya. Biasa halaman 1 itu adalah denah ya. Seperti itu. Jadi untuk membuat tulisan seperti itu kita menggunakan teks ya pada tab draw. Ini huruf A ini ya, icon teks, multi-line teks. Atau teman-teman bisa klik draw yang ini di atas. Turun ke bawah ada tulisan teks. Ini ada multi-line teks ya. Klik ini aja boleh, sama saja ya, seperti itu. Jadi saya klik yang ini aja, pada tab draw ada huruf A terakhir itu ya. Multi-line text saya klik. Kemudian saya klik di layar begini. Tarik secara diagonal begini ke bawah, saya klik. Muncul papan tulis ya, seperti ini papan tulisnya. Saya arahkan kursor saya ke pojok kanan atas seperti ini ya. Saya besarin. Jadi kursornya saya putar ya. Teman-teman, teks formattingnya yang di atas ini. Saya klik titik garis birunya itu, saya tahan, saya geser ke bawah sini, saya lepas. Ini dia teks formattingnya. Saya klik tulisan pertama tadi namanya gambar. Jadi saya di sini tulisannya gambar ya. Saya klik di sebelah kanan huruf R, tahan, geser ke seperti ini, ke kiri. Terblok ya. Pada teks formatting ini ada teks high. Yang ini ya, 2,5 saya klik, saya blok. Saya rubah ke nilai 40. Kemudian teks fontnya ini saya klik anak panahnya, geser ke atas. Saya klik Times New Roman. Seperti itu ya. Kemudian OK. Ya. Tadi ada tulisan OK, klik OK ya pada teks formatting. Kemudian tulisan ini saya pindahkan ke tulisan ke kotak kecil di atas. Menggunakan move pada tab modify. Move secara bebas. Ortonya saya matikan ya, supaya bisa move secara bebas. Kemudian saya klik ini tulisan atau saya blok. Kemudian saya klik icon move pada tab modify.
Kemudian saya klik lagi tulisannya. Saya geser ke kotak ini, ke tengah-tengah saya klik di situ. Oke, gambar ya. Kemudian di bawahnya rencana atap skala 1:100. Rencana atapnya kita ganti dengan tulisan denah ya, karena yang akan kita copy adalah denah. Tulisannya seperti ini ya, denah skala 1:100. Jadi saya klik lagi nih ya pada tab draw icon multiline text seperti ini. Saya klik seperti ini, tarik ke bawah secara diagonal, saya klik lagi. Nah, ini dia papan tulisnya ya. Saya lari ke pojok kiri atas daripada papan tulis ini ya. Ini teks formattingnya saya klik, tahan pada birunya ya, geser ke bawah seperti ini. Kemudian di situ saya tulis denah. Denah ini underline ya, tulisannya tuh ada garisnya. Jadi saya klik di ujung huruf H, tahan, geser ke huruf D. Kemudian di sini ada underline ya, huruf U yang ada garis bawahnya saya klik pada teks formattingnya. Kemudian teks high-nya saya klik ya. Saya rubah ke nilai 25. Teks font-nya saya klik anak panahnya. Saya rubah ke Times New Roman contohnya ya. Nah, ini tulisannya masih seperti ini. Kemudian saya klik di ujung huruf H. Lalu saya tekan enter pada keyboard. Nah, maka kursornya ke bawah. Saya tulis di situ skala 1:100. Nah, tulisan skala ini ada underline-nya. Underline pada tulisan skala dihapus ya. Jadi caranya saya klik di ujung angka 0, tahan, geser ke tulisan S, huruf S. Maka dia terblok ya. Lepas. Ini underline-nya saya hapus nih. Saya matikan pada teks formatting ini, underline-nya saya matikan. Saya ganti ke italic, I miring. Nah, seperti itu ya. Kemudian teks high-nya saya blok, saya rubah ke nilai 20 ya. Kemudian saya klik di sini satu kali. Dan saya klik OK. Ini saya klik di papan tulis ya. Kemudian saya klik OK. Pada teks formatting. Nah, itu dia denah skala 1:100. Tulisan denah 1:100 ini saya pindahkan ke bawah sini, kotak ini ya. Caranya saya ortonya sudah saya matikan ya, move bebas namanya, menggunakan icon move pada tab modify. Caranya blok dulu tulisan denahnya ya, seperti itu. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik tulisan denahnya. Geser ke tengah kotak ini, klik di situ. Jadi gambar denah ya. Selanjutnya di sini pekerjaan rumah pribadi. Jadi kotak kecil di bawah tulisannya pekerjaan, kotak besar di bawahnya tulisannya rumah pribadi. Saya blok lagi ya, saya copy kedua kotak ini ke bawah ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO ya, enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape ya. Nyalakan orto kalau ingin copy tegak lurus. Nah, jadi untuk copy tegak lurus, ortonya saya hidupkan teman-teman ya. Kemudian saya klik kedua tulisan ini ya, atas bawah, terblok dua-dua. Kemudian saya klik copy pada tab modify. Nah, kemudian saya klik di pojok kotak kecil bagian bawah ya, kiri atas, kiri bawah, kotak kecil, saya klik juga di kiri bawah kotak kecil yang di bawah. Perhatikan posisi saya klik itu ya.
Nah, enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Tulisan yang ini dirubah ya, dari gambar menjadi pekerjaan. Terus yang di bawah yang tulisan kecilnya diganti tulisan rumah pribadi ya. Nah, jadi tulisan gambar yang di bawah itu dirubah ya. Caranya sentuhkan kursor kita ke tulisan ini sampai dia redup. Setelah dia redup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka muncul teks formatting seperti ini. Klik di huruf R, di ujung huruf R, tahan, geser ke huruf G. Maka dia terblok. Tulis pekerjaan. Kemudian oke ya, klik oke pada teks formatting. Nah, ini Anda bisa klik tulisannya, Anda move ya. Klik tulisannya karena terlalu miring. Kemudian klik move pada tab modify ya. Klik di sini, di ruang kosong ini. Mata kita melihat pada tulisan ya. Teman-teman ingat loh, ini move tegak lurus karena ortonya hidup ya. Jadi move gini harus pakai orto ya. Saya geser, saya klik di situ. Nah, jadi dia rata ya. Dia berada agak ke tengah. Jadi move manual ya, menggunakan move pada tab modify. Kemudian ini dirubah jadi rumah pribadi ya, tulisan Dena ini. Tentu tulisan Dena sampai dia redup. Lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di sini, tahan, geser semua ya. Jadi keblok semua seperti itu. Tulis rumah pribadi. Oke, kemudian pada teks formatting klik oke. Ini dia. Kemudian dipindah ya, ingat ortonya hidup ini, pindahnya ya. Blok tulisan rumah pribadi. Kemudian klik move pada tab modify. Kemudian klik di ruang kosong, geser ke kiri ya. Perhatikan tulisan, pas, klik. Begitu ya. Kemudian kita copy lagi tulisan pekerjaan dan rumah pribadi ini ke bawah ya. Klik tulisan pekerjaan. Klik tulisan pekerjaan. Klik tulisan rumah pribadi. Oke. Kemudian perhatikan ini ortonya hidup loh ya. Saya masih ortonya masih hidup. Untuk copy tegak lurus ya. Jadi saya copy 2 tulisan ini ke bawah. Saya blok, saya klik kedua tulisan atas besar dan kecil ini. Kemudian saya klik copy pada tab modify. Saya klik contohnya pojok kiri bawah kotak kecil ya. Yang ada tulisan pekerjaan itu. Kotak kecil itu pojok kiri bawah saya klik. Perhatikan ya. Saya geser ke pojok kiri bawah kotak kecil yang kosong. Saya klik di situ. Saya bisa lanjut ke bawah lagi ya, ke kotak kecil yang di bawah juga. Saya klik di pojok kiri bawah seperti ini. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, ini pekerjaan rumah pribadi. Kalau yang di sini tulisannya apa? Lokasi Surabaya ya, lokasi besar, Surabayanya kecil. Nah, jadi yang tulisan yang ini kita rubah ya. Tentu tulisan pekerjaan ini sampai dia redup, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf N, tahan, geser ke P ya. Kemudian tulis lokasi. Kemudian klik OK pada teks formatting ya kalau sudah selesai. Kemudian ini di bawah lokasi ini tulisannya Surabaya ya. Nah, tentu tulisan rumah pribadi yang ada di bawah tulisan lokasi itu sampai dia redup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Klik di ujung huruf I, tahan, geser ke huruf R. Tulis Surabaya. Kemudian klik OK pada teks formatting. Oke. Setelah lokasi Surabaya, apalagi? Pemilik Bapak Hartono ya. Nah, jadi pekerjaan di bawah ini diganti dengan pemilik. Rumah pribadi di bawah ini tulisannya diganti dengan Bapak Hartono. Caranya sentuh tulisan pekerjaan di bawah ini sampai dia redup, lalu setelah dia redup klik 2 kali secara cepat atau double klik.
Muncul teks formatting seperti ini. Klik huruf E di ujung huruf N, tahan, geser ke huruf P. Lepas ya, kemudian tulis pemilik. Kemudian pada teks formatting ini klik OK. Oke, kemudian ini Bapak Hartono ya, diganti dengan tulisan Bapak Hartono. Tentu tulisan ini sampai dia redup, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Kemudian klik di ujung huruf I, tahan, geser ke huruf R, lepas. Tulis Bapak Hartono. Kemudian klik OK pada teks formatting jika telah selesai. Oke, selanjutnya di sini halaman 11. Ini halamannya huruf besar, 11-nya huruf besar ya. Nah, jadi kita copy aja tulisan pemilik ke kotak di bawah sini. Kenapa pemilik yang di copy? Karena hurufnya besar. Tuh, di copy ke bawah menggunakan icon copy pada tab modify. Copy cara bebas ya, miring ya. Jadi ortonya dimatikan. Ortonya dimatikan untuk copy cara miring. Kemudian blok tulisan ini, klik tulisan yang besar ini ya. Kemudian klik copy pada tab modify. Kemudian klik lagi tulisan yang akan di copy, geser ke kotak ini ya, ke tengah-tengah. Ini bisa miring begini karena ortonya mati ya. Kalau ortonya hidup dia tegak lurus ya. Klik di tengah-tengah sini. Nah, selesai. Enter. Atau langsung ke bawah boleh ya, sekaligus. Nah, klik lagi di dalam di bawah itu, lalu enter. Sudah selesai ya. Nah, kemudian sentuh tulisan yang di atas. Setelah dia redup, klik 2 kali secara cepat atau double klik. Muncul teks formatting seperti ini, klik di ujung huruf K, tahan, geser ke huruf P. Ganti tulisan dengan hal. Tulisan hal, halaman ya. Kemudian klik OK pada teks formatting. Kemudian pemilik yang di bawah, sentuh sampai dia redup ya tulisannya. Klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka muncul teks formatting seperti ini. Kemudian klik di ujung huruf K, tahan, geser ke huruf P. Ganti ke tulisan angka 1. Nah, seperti itu ya. Lalu klik OK pada teks formatting ini. Nah, ini terlalu mepet samping ya. Kita pindahkan ke tengah menggunakan move pada tab modify. Move-nya cara tegak lurus ya. Jadi ortonya dihidupkan dulu. Orto dihidupkan untuk move tegak lurus. Kemudian klik angka 1 ini. Klik garis angka 1 ya. Kemudian klik move pada tab modify. Kemudian klik di ruang kosong. Sebelah kanan itu geser seperti ke kanan. Perhatikan tulisannya sudah pas di tengah. Oke, klik di situ. Halaman ini juga diklik. Ya, tulisannya kemudian klik move pada tab modify. Klik di ruang kosong sebelah kanan ini. Geser seperti ini. Perhatikan tulisan, klik di situ. Halaman 1. Nah, perhatikan ini cat. Ya, kita tulis cat dengan model tulisan seperti ini. Seperti apapun bebas ya. Jadi perhatikan pada tab draw saya klik lagi text formatting multiline text ya seperti ini. Huruf A itu saya klik di sini, tarik seperti ini ya dan klik lagi. Muncul papan tulis ya. Dan teks formattingnya ada di atas. Saya klik pada birunya, tahan, geser ke bawah, lepas. Saya tulis di situ CAD. Perhatikan ya. Perhatikan pojok kanan ini, pojok kiri atas ini besarin ya. Kursornya tengah itu yang bulat itu diputar-putar ya. Kemudian klik di ujung huruf D, tahan, geser ke C. Kemudian ukurannya dirubah ya. Kalau tidak salah ukurannya 80. Supaya besar ya 80. Nah, klik di dalam papan tulis 1 kali seperti itu ya. Teks formattingnya saya klik anak panahnya. Ya, teks formatting, teks font. Saya cari model tulisan seperti tadi itu namanya jogger kalau tidak salah.
Ini GA, ini Jokman ya, ini dia. Saya klik. Nah, itu dia ya. Kemudian saya klik OK pada text formatting. Nah, itu dia tulisannya teman-teman. Tulisan ini saya move ke sini. Menggunakan icon move pada tab modify. Move secara bebas, contohnya dimatikan ya, jangan lupa. Kemudian blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify, klik icon move. Kemudian klik lagi tulisannya. Taruh di tengah-tengah kotak ini dan klik di situ. Cut. Ini adalah lambang jasa Anda, seperti itu. Jadi bukan nama ya, melainkan lambang studio Anda. Kalau pada bingkai 1 nama drafternya yang ditulis, namanya Sigit. Kalau pada bingkai 2 tidak ada nama drafternya, hanya ada nama perusahaannya saja, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan gambar Dena di sini ya, karena di sini dibilang gambar Dena ya. Nah, seperti itu. Nah, saya copy Dena yang ada dalam kotak ini ke kotak ini ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Langkah pertama, blok dulu denahnya seperti ini. Ya, atau seperti ini. Jadi kena denah aja ya. Perhatikan blok biru dari kiri ke kanan atau blok hijau seperti ini, tapi tidak kena yang lain ya, hanya yang denah saja yang terblok. Kemudian klik icon copy pada tab modify. Ya. Kemudian klik lagi denahnya di tengah-tengah. Geser ke ruangan ini ya. Klik di sini. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Selesai. Ini adalah bingkai model 2. Di model 1 seperti ini. Tulisannya ada di bawah semua. Kalau bingkai model 2 tulisannya ada di samping kanan. Gambarnya di sini. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi pembuatan bingkai ya. Silakan teman-teman ambil versi yang mana, bebas ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project. Ya, sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya.